Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi manaqibuhu wa syama'iluhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan adada kulli hajarin wa madarin wa syajarin wa hasa. Amma ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu asara ahlihal fuqara qalu minal mali ya Rasulullah. Faqala habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam la bal minal ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan di Komplek Keranggan Permai, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah Ustaz Haji Ahmad Tijari MPD, Bapak Ustaz Haji Soeharto SH dan juga jajaran pengurus lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, sehingga terus mengayomi, menuntun dan membimbing kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Panitia pelaksana Isra Mi'raj, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita duduk bersama, berkumpul bersama untuk mengungkap ulang sejarah besar dari sosok hamba Allah yang besar, yang dibesarkan oleh Allah yang maha besar, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Isra secara etimologi artinya as-sairu fil lail, perjalanan pada malam hari. Namun Isra dalam terminologi agama, seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub fi muamalati alamil ghuyub, al-Isra huwa sayruhu sallallahu alaihi wasallam fi juz'in minal laili fi syahri Rajab lailatas sabi' wal 20
qablal hijrati bisanatin min Makkah al-Mukarramah ila Qudsin ilal Masjidil Aqsa. Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab setahun sebelum hijrah beliau ke Madinah. Mulai dari Makkah menuju Palestina. Bahasa Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang mana perjalanan ini normalnya sebulan dan pulang sebulan. Kata Mut'im bin Adi menjelaskan kepada Nabi keheran-heranan menyampaikan ini, nahnu ya Muhammad nadribul ibil mus'idan syahran wa munhadiran syahran. Kami itu dengan naik unta, karena kendaraan kala itu adalah unta sebagai alat transportasi padang pasir, paling cepat 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Ini Isra. Famunkiruhu kafir. Siapa yang tidak percaya terjadinya peristiwa Isra kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu detik itu juga keluar dari Islam. Sebab dia mengingkari satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Mi'raj, saudara, adalah secara bahasa naik. Alatul uruj, Mi'raj, naik. Ini bahasa. Bila Isra jalan malam dan Mi'raj naik. Dalam tinjauan bahasa Bapak Ibu, kalau ada seorang suami malam-malam jalan, lalu naik ke kasur, maka dia secara bahasa Isra Mi'raj. Menurut bahasa. Namun Mi'raj dalam terminologi agama, urujuhu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailah bijasadihi wa ruhihi min qudsin ila samawatil ula famunkiruhu laisa bikafir bal huwa fasiq liinkarihi al ahadits sahihata al marwiyata min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju langit pertama. Yang Imam Ibnu Abbas jelaskan, perjalanan dari bumi ke langit pertama tercepat 500 tahun. Khamsumi'ati am. Di langit pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi langit kedua, jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Naik langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Terus naik langit kelima, jumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik lagi langit keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. 7 langit, normalnya 3.500 tahun. Sampai langit 7 doang. 3.500.
Tapi tidak sampai sini Nabi. Masih terus di luar langit. Naik ke Sidratul Muntaha. Ditemani malaikat Jibril sampai sini. Kata Jibril, ya Muhammad, wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Kita orang ada kelasnya. Kita bisa sampai mari doang. Tidak bisa. Hancur saya kalau terus. 8 tuh. Tidak berhenti di sini. Masih terus Nabi. Namanya mustawa. 9. Mustawa. Disinilah Nabi dengar apa saja. Tentang goresan-goresan pena. Tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sampai sini kan Nabi? Tidak. Masih terus. Sampai Rafraf Hadhiratul Qudus. 10 tahapan. Ini gambaran Nabi bakal tinggal di Madinah 10 tahapan. 10 tahun. 10. Dari sini Nabi turun. Sampai Mekah. Pada akhirnya, kalau langit ke-7 saja, 7.000 tahun 2 bulan. Tapi ditempuh oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempo 3-4 jam. 4 jam. Perjalanan tercepat dari seorang anak manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman tidak ada orang yang melakukan perjalanan nan panjang dan jauh namun amat sangat cepat dan singkat selain perjalanan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang kita peringati malam hari ini di Al-Barakah, peristiwa Isra wal Mi'raj. Wa munkiruhu laisa bikafir. Yang tidak percaya Mi'raj Nabi dengan ruh dan jasadnya tidak keluar dari Islam. Hanya fasik, berdosa besar, mengingkari hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah saudara peristiwa Isra wal Mi'raj secara definisi, baik secara etimologi maupun terminologi agama. Isra Mi'raj ini saudara, Al-Quran menggambarkan pada surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sebelum kita lari di sebuah konklusi sebagai tema kita berbicara sejarah dulu. Ujung ayat ini menuai kritik dari sebagian orang yang kurang memahami bagaimana Al-Quran di dalam tulisan demi tulisan menarik, saudara. Terjemahan bebasnya, Maha Suci Allah yang mengisrakan hamba Allah lailan pada sedikit malam, tidak semalam suntuk, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada si hamba sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ujungnya, emang Allah maha mendengar, emang Allah maha melihat. Kata sebagian orang bertanya, ujungnya enggak cocok. Ini lagi berbicara kehebatan Allah. Kenapa ujungnya emang Allah maha mendengar, emang Allah maha melihat?
Yang enak juga ujungnya innahu ala kulli syai'in qadir. Emang Allah mau apa aja bisa. Itu baru enak. Lagi bercerita kehebatan Allah. Kenapa? Ujungnya innahu huwas sami'ul basir. Ulama tafsir saudara mengomentari kritikan ini, justru ujung ayat menjadi latar belakang terjadinya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Al-Quran seringkali latar belakang ditaruh di ujung, sebab di ujung, akibat di depan. Al-Quran, kalam Allah. Di Baqarah Allah menyatakan wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada Bani Israel, ente potong sapi. Loh, kok ujuk-ujuk potong sapi? Enggak, ada sebabnya. 8 ayat bakal ketemu di depan. Wa idz nafsan faddaraktum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Itulah ujungnya. Begitulah Al-Quran. Kenapa ujungnya innahu huwas sami'ul basir? Emang Allah maha mendengar, emang Allah maha melihat. Bapak ibu saudara yang mulia, sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, ini Nabi mengalami kedukaan yang luar biasa. Sedih manusia. Istri beliau yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah, meninggal dunia. Tidak nyampe seminggu, paman beliau, Abu Thalib, sebagai pembela dan membackup dakwanya Rasulullah, meninggal juga. Maka tahun itu disebut Amul Huzun dalam dunia Islam. Amul Huzun, tahun sedih. Ini nanti di Muharram kita bedah. Kenapa tahun sedih? Kenapa tahun gajah lahirnya? Kok gajah sedih? Emang gak ada tahun? Nah, ini nanti pada bagian lain. Nanti tidak bicara Isra Mi'raj kalau bedah itu. Maka abis itu Nabi mulai mendapatkan tekanan yang luar biasa. Nabi dakwah ke Taif. Kala itu jauh Taif. Sekarang dekat 90 kilometer lah dari Mekah. Dulu jauh. Sama seperti ke Keranggan. Dulu jauh harus muter-muter. Sekarang ada tol Cisalak. Jadi cepat juga saya. Kita lihatin jor macet. Ya. Ketemu aja jalan. Kan begitu. Kalau map bid'ah, waduh repot saya. Nggak nyampe-nyampe ini. Saudara, Nabi ke Taif. Ditemani oleh khadimnya. Anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harisa. Di Taif bocor kedatangan dakwahnya Rasulullah. Bukannya disambut, disambit pakai batu. Tua, muda, laki, perempuan, hatta bocah semuanya pegang batu. Tidak ada yang enggak pegang batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mundur tidak jadi masuk Taif. Lalu Nabi dengan begitu banyak luka, Nabi duduk di perkebunan anggur milik Rabi'ah. Nabi duduk di situ, bersihkan darah. Lalu Nabi doa. Dan doa ini dikenal dengan sebutan doa Taif. Ditulis oleh sejarawan Islam. Semacam Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham, dan banyak lagi di dalam kitab-kitab sejarah. Nabi duduk dan doa. Saya terjemah doa ini biar kita memahami apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, duhai Allah, duhai Tuhanku, hanya kepadamu aku mengadu.
tentang kelemahan kemampuanku, sedikit siasat dakwahku, dan hina dinanya aku di mata orang-orang. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Penyayang, Engkau penolong orang-orang yang tertindas, dan Engkau penolongku. Ya Allah, kepada siapa lagi Engkau serahkan aku? Kepada orang jauhkah yang menghantam diriku? Ataukah kepada orang dekat yang menindas-nindas urusanku? Ya Allah, asal Engkau tidak murka, tidak marah dan benci kepadaku, bagiku tidak mengapa badan bercucuran darah. Meski begitu, keselamatan darimu amat sangat aku harapkan. Aku berlindung demi keagungan zat-Mu yang kegelapan bersinar karenanya. Urusan dunia dan akhirat menjadi beres karenanya. Jangan sampai murka-Mu menimpa diriku, azab-Mu mengenai aku. Ya Allah, aku terus akan mengadu kepadamu sampai Kau meridhoi aku. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Kita baca sama-sama bahasa Arabnya, jadi kita sudah mendengar bahasa Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumatu wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi sakhatuka aw yahulla alayya ghadabuka lakal utba hatta tardo la haula wala quwwata illa bika. Udah hafal belum? Belum. Mal lagu Indonesia Raya pada Indonesia Raya. Iya. Ini namanya Isra Mi'raj. Supaya kita berkurikulum. Nabi doa. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ada enggak Rasulullah nyumpain orang-orang Taif? Ada enggak? Bangsat orang Taif, ada enggak? Badannya bersimpu darah. Satupun kata tidak keluar menjelek-jelekan orang. Rahmatan lil alamin. Sallu ala nabi. Nggak ada jelek-jelekin orang Taif. Mampusin tuh
Begitu. Enggak ada. Kita enggak boleh berkata buruk. Begitu habis, belum rapi hitungan, udah diumumin aja. Jangan. Kita belajar Isra Mi'raj. Nabi itu mulutnya manis. Tidak berkata buruk. Innama bu'istu rahmatan la bu'istu la'anan. Aku diutus membawa cinta kasih, bukan kutukan dan perkataan buruk yang terlontar dari lidah. Nabi tidak jelek-jelekin orang Taif, saudara. Tidak. Tidak. Dan ini didengar oleh tukang kebunnya Robi'ah. Namanya Addas. Dia dengar nih Addas. Hebat nih orang. Begitu kata dia. Orang badannya bercucuran darah. Tidak ada jelek-jelekin orang. Luar biasa perilaku dan akhlaknya. Maka kemudian itu Addas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa anggur. Bawa anggur. Makan. Maka Nabi ambil, ini hadiah buat engkau. Dimakan sama Nabi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Addas. Baca apaan? Mantra. Nabi kaget ketika dia nanya, baca apaan? Madza taqra? Apa yang kau baca tadi? Nabi nanya. Tahu Nabi, ini orang bukan orang Taif. Dia tidak mengerti bahasa. Maka kemudian Nabi nanya, Anda siapa namanya? Saya Addas. Dari mana? Saya dari Nainawah. Nabi bilang, dari Nainawah. Dari Irak. Kampungnya Nabi Yunus. Kaget dia. Tahu-tahuan Nabi Yunus. Addas kaget. Kok tahu Yunus? Dia nabinya Allah. Kena ujian dimakan ikan. Dijelaskan namun tambah kaget. Tidak mungkin bisa hafal sejarah lengkap kalau bukan seorang nabi di antara nabi-nabinya Allah. Begitu Addas berkata dalam hatinya. Akhirnya Addas dia nyungsuk dari diri, duduk. Beliau cium tangan kepada Nabi, bolak-balik. Beliau kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Addas. Saudara, Bapak Ibu yang mulia. Ujung ayat, emang Allah dengar, emang Allah lihat. Timbul pertanyaan, apa yang didengar Allah? Doa yang dibaca oleh Nabi Yuna Muhammad di Taif. Apa yang dilihat Allah? Perlakuan orang Taif terhadap kekasih Allah. Mau dakwah, bukannya disambit. Nabi lihat, Allah dengar apa yang diadukan oleh Habibuna Muhammad. Nabi mundur dari Taif, pulang ke Mekah. Tidak lama dari peristiwa ini terjadilah malam Senin 27 Rajab, peristiwa yang kita peringati bersama, Isra wal Mi'raj. Itulah ujung ayat latar belakang dari subhanalladzi asra bi abdi. Saudara,
betapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami luar biasa ujian demi ujian. Hendak ujuk-ujuk ini Isra Mi'raj, enggak. Tapi ada proses yang sangat panjang dari keistimewaan yang Allah berikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Perbedaan Isra dan hijrah, bila hijrah Nabi modal dari kocek sendiri, beli unta koswa, Nabi kudu jalan 8 hari dari Mekah menuju Madinah lewat jalan tikus, panas, dingin. Tapi kalau Isra Mi'raj ini undangan. Kalau undangan, segalanya dipersiapkan. Kendaraannya dipersiapkan tercepat. Namanya buraq. 1 detik 500 km. Per detik. 2 detik nyampe Surabaya. Begitu saudara. Ini buraq. Kendaraan. Dikawal oleh Jibril. Sebelah kanan, Mikail sebelah kiri dengan proses pencucian daripada dadanya Nabi. Tapi saya tidak kemari malam hari ini. Biar kita tidak panjang berbicara proses, saudara. Sebab yang diinginkan dari judul kita adalah dengan Isra Mi'raj kita wujudkan istiqomah di dalam solat guna amar ma'ruf dan nahi mungkar, saudara. Peristiwa ini direkam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap sekali. Dengan peristiwa ini apa saja yang dilalui oleh Nabi dan ditemui oleh Nabi, semua itu terekam, dituliskan di dalam kitab-kitab hadis, dipaparkan dalam berbagai buku-buku sejarah Islam. Proses demi proses yang terjadi pada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita berbicara keistiqomahan, kita berbicara tentang bi'abdihi. Sebab ini ayat kalau dibedah panjang. Kenapa Allah awali dengan subhana? Ada apa? Kenapa Allah pakai kalimatnya asra, bukan saro? Kenapa bi'abdihi? Kenapa lailan? Kenapa minal masjidil haram? Bukankah dari Ummu Hani rumahnya? Ini panjang. Saya paparkan mengikuti tema yang ada. Berangkat daripada bi'abdihi dulu. Agar supaya kita maklumi bersama. Bagaimana menuju keistiqomahan. Berangkat daripada bi'abdi. Tapi sampai jam berapa ya Ustaz ya? Lah, perasaan saya dibisikin sampai jam 10 Bapak kita. Hah? Sampai jam berapa ini siap untuk kita duduk di masjid ini? Hah? Sampai subuh? Enggak begitulah. Saya tutup. Saudara, bi'abdihi, hamba Allah. Nabi kita diakui oleh Allah kehambaannya. Allah nyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hamba Allah. Nabi ini adalah hamba Allah. Hamba Allah yang diisrakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak bi khalqihi? Kenapa tidak bi Muhammadin? Kenapa tidak bi nabihi? Kenapa tidak bi rasulihi? Biar tidak panjang saya potong bi khalqihi saja dari waktu yang ada. Nabi adalah hamba Allah. Saya mau tanya hadirin Bapak Ibu. Jadi hamba Allah yang di Isra Mi'rajkan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini hamba Allah bukan?
Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Nabi adalah hamba Allah. Kata Allah dalam Al-Quran. Ini kita yang hadir di Masjid Al-Barakah nih. Hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata kita. Kata kita. Namanya ngaku-ngaku. Nabi hambanya ngaku-ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku dan diakui tinggian mana? Ngaku-ngaku belum tentu diakui. Betul nggak? Hah? Oh ngaku menang. Ngaku menang. Oh iya. Jadi teman saya kalau ngomongin bapak kita, kemarin makan di warung Padang, ngajak keluarganya. Waktu makan, selesai makan dia bilang, ama itu petugasnya, Paitung. Dia bilang 750.000. Cepet amat ngitungnya. Ini pakai quick count. Kalau pengen real count, ngantri di kasir. Begitu. Kata dia, ada aja orang. Saudara sekalian, kita bicara Isra Mi'raj saja. Bi'abdihi, hamba Allah. Kenapa Nabi ini hamba Allah? Lalu kita apakah hamba Allah? Jangan-jangan belum tentu. Ada hamba Allah, ada makhluk Allah, saudara. Nabi Adam makhluk Allah, ciptaan Allah, betul enggak? Hamba Allah juga. Iblis makhluk Allah bukan? Hamba Allah bukan? Bukan. Kenapa bukan? Membangkang. Jadi beda antara makhluk dan hamba. Maka Al-Quran tidak membuat redaksi tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan subhanalladzi asra bi khalqihi. Tidak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Sebab hamba udah pasti makhluk dan makhluk belum tentu hamba. Jangan-jangan kita yang hadir di Al-Barakah ini kelasnya masih makhluk Allah yang pengen jadi hamba Allah. Karena ujung temanya istiqomah di dalam ibadah. Itu hamba Allah. Saudara, apa makhluk? Makhluk itu sifatnya pelin-pelan. Memandang satu perkara dengan dua sudut pandang berbeda. Ini namanya makhluk Allah. Beda dengan hamba Allah. Seperti apa contohnya? Malam ada bola. MU begitu. Liga Inggris. Main jam 1. Dari siang kita capek, kita tungguin. Sampai jam 1. Baru 15 menit ngantuk mata kita. Nonton TV, baru 15 menit ngantuk. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Saya tanya nih. Hah? Matiin TV-nya apa bikin kopi? Bikin kopi. Biar apa? Biar melek. Kita baca Quran. Baru satu ain nguap. Nguap. Ini bahasa keranggannya angob. Nguap. Baru satu ain. Kira-kira kita bikin kopi apa sodakollah? Bikin kopi apa sodakollah? Hamba Allah. Belum. Makhluk Allah. Kenapa kalau buat Quran pakai dalil cakep? Allah juga tahu mata ada haknya. Pakai tahu. Allah tahu mata ada haknya. Kalau udah letih ya istirahat. Kenapa ini nggak dipakai waktu nonton TV? Allah juga tahu. Enggak. Kudu bikin kopi.
Kenapa waktu baca Quran yang di TV enggak jadi dalil? Ngantuk, bikin kopi. Enggak, sedekah. Benar enggak? Ini namanya makhluk belum hamba, belum. Kita ada yang bagi duit 50.000. Teman kita, kan marin-marin banyak. Kata teman kita udah kayak Ramadan aja. Ada yang ngasih minyak, ada yang beras, marin. Ada yang ngasih duit, ada yang ngasih kerudung, kaos, marin-marin. Karung. Kita dibagi duit 50.000, no, dibawa ke mall, Trans tuh. Cibubur dah, 50.000. Menurut bapak dan ibu, 50.000 dibawa ke mall. Kira-kira gede apa kecil? Gede apa kecil? Kecil. Kalau kita bawa ke Kotak Amal Jumat Masjid Al-Barokah, 50.000. Gede apa kecil? Hamba Allah. Belum. Ini kelasnya makhluk Allah. Barangnya sama, standarnya ganda. Ia bilang kecil tadi, berubah lagi gede. Angkanya nggak berubah. Ini kira-kira yang berubah angkanya apa hatinya? Hatinya. Inilah kelas makhluk Allah. Memandang dunia besar. Sehingga 50.000 tiada arti. Memandang akhirat hina, 50.000 gede amat. Saudara. Tapi bagus. Di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat lewat. Kira-kira yang dimasukin yang mana? Yang mana? 2.000. Udah jujur tuh. 2.000. Ya Allah, 2.000. Hamba Allah. Murah hamba Allah. 2.000, saudara. Masih bagus 2.000 juga ngisi. Ada yang pura-pura merem. Dia zikir kalau Jumat. Subhanallah, subhanallah, matanya merem-merem ngelirik. Kotak masih jauh. Subhanallah, 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 subhanallah. Melek udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang kayak begini nih. Yang mana orang? Rp2.000 bagus dah ngisi. Betul nggak? Di dompetnya ada 100 lembar 2.000-an. 99 lembar kaku. 1 lecek. Ada kotak amal. Yang mana yang dimasukin? Pantas ganjarannya lecek-lecek ini. Ya Allah. Parah. Hamba Allah. Makhluk yang pengen jadi hamba. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, seorang sufi besar dari Mesir, kelahiran Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo, wafatnya di Fustat, di Jabal Muqattam, di samping makamnya daripada gurunya Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Athaillah dalam hikamnya beliau bilang, kun li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa wa li awsafi rububiyatihi muta'alliqa. Hendaklah Anda membuktikan pengakuan Anda sebagai hamba Allah. Benar nggak kita hamba Allah? Kudu direalisasikan dengan benar. Hamba Allah. Kita mau kondangan. Kira-kira pakai bajunya. Milih-milih apa sekenanya. Ini bapak nih, bininya nih mau kondangan. Kira-kira milih-milih apa sekenanya? Milih-milih. Sebentar apa lama? Bu, tuh dikata-katain sama lakinya. Kalau sholat, kira-kira milih apa sekenanya? Hamba Allah. Belum kayaknya. Masih makhluk Allah yang pengen jadi hamba Allah.
Kita duduk pada kelas manusia saja udah mulia kita. Kelas manusia. Apalagi kelasnya hamba Allah. Lebih mulia lagi. Kita beda manusia dengan binatang, beda. Kita ambil contoh ayam saja, ayam. Ada ayam hidup-hidup masuk Masjid Al-Barokah. Kira-kira sama pengurusnya boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Oh iya, kotor. Karena Al-Barokah mengadakan Maulid Nabi, maka bikin nasi uduk ayam goreng. Dibawa ke dalam masjid. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Udah mati. Kenapa boleh? Udah mati. Ternyata ayam hidupnya tidak injak masjid. Udah mati baru ke masjid. Jangan ngomongin orang. Orang suka kesinggung. Kita lagi berbicara ayam. Enggak ngomongin orang. Kita ngomongin ayam. Ayam hidup. Masuk ke masjid. Boleh enggak? Enggak boleh diusir. Karena bikin maulid, bikin nasi uduk ayam goreng. Bawa ke masjid. Boleh enggak? Kenapa boleh? Udah mati. Ayam hidup tidak injak masjid. Pas mati baru dibawa ke masjid. Ayam. Jangan ngomongin orang. Kita ngomongin ayam. Kalau orang suka kesinggung, kita mau ngomongin ayam saja. Iya, enggak nyinggung, enggak. Saya pernah ke Seleo, Pak. Kaki saya ini ke Seleo. Saya bawa urut ke BSD. Saya paham. Waktu diurut yang lempengan ke Seleo sakit banget. Yang enggak ke Seleo diurutnya enak. Kalau yang ada kesinggung-kesinggung kayaknya ke Seleo kayaknya. Enggak nyinggung, enggak. Kita ngomongin ayam. Tidak ngomongin orang. Orang memulia. Agama tidak paksa kita. Dan yakin muslim di hatinya cinta sama masjid. Betul enggak? Tidak ada muslim yang tidak cinta masjid. Apalagi masjidnya penuh barokah. Namanya Al-Barokah lagi. Cuman muslim itu tidak dipaksa oleh agama. Allah itu bijak. Terserah wahai warga Keranggan Permai. Terserah Anda ke masjid. Apakah maunya jalan sendiri? Apakah maunya dianterin? Milih mana kira-kira? Dianterin. Berempat. Kalau dianterin. Mumpung kakinya bisa jalan sendiri, kita latih. Untuk menuju keistiqomahan di dalam ibadah. Yang namanya sholat. Tapi berbicara sholat menuju nahi mungkar dan amar ma'ruf. Ayahnya pengarang Simtud Durar. Pengarang Simtud Durar Habib Ali Al-Habsyi. Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Abahnya namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Makamnya di Ma'lah. Kami ziarah banyak dengan kawan-kawan majelis. Dalam satu bloknya. Imam Muhammad Al-Habsyi di dalam kitabnya Fathul Ilah. Seorang mufti madhab Syafi'i di zamannya di Mekah. Beliau bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi. Waktu saya Isra Mi'raj, kata Nabi, saya diperlihatkan oleh Allah tentang neraka. Diunjukin tuh neraka dengan adab-adabnya. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara. Kulihat yang terbanyak, mayoritas penyebab orang masuk neraka
kebanyakan orang-orang miskin. Fara'aitu aksaru ahli al-fuqara. Saya lihat mayoritas penghuni neraka orang-orang miskin. Melotot. Emang waktu Nabi nerangin juga ada yang melotot. Gua miskin ahli neraka. Ada juga sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu miskin harta maksudnya? Bukan, kata Nabi. Bukan. La bal minal ilmi. Miskin ilmu. Miskin ilmu. Salatmu rajin. Luar biasa ibadah. Tapi tidak mengerti aturan-aturan ibadah. Apa syarat-syarat sah salat? Apa rukun salat? Apa batal-batal salat? Apa sunnah-sunnah salat? Sunnah sebelum salat? Sunnah ketika salat? Sunnah sesudah salat? Apa makruh-makruh salat? Ini banyak. Orang-orang yang rajin ibadahnya tapi tidak didukung oleh kemampuan ilmu. Tidak belajar. Maka di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dari sepupunya Rasulullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makamnya di Taif, Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini wa huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Al hadis bituli. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah satu hari lewat pekuburan, ada dua orang sedang disiksa di kuburan itu. Nabi diperlihatkan oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah disiksa pada perkara yang besar, yakni di dunia dianggap remeh, kecil, sepele, tapi dampaknya besar di kubur menyebabkan disiksa. Nabi jelaskan penyebabnya. Amma ahaduhuma, yang satu disiksa, fakana la yastanzihu minal baul. Dia kencing enggak cebok, enggak ngerti najis. Bagaimana cara nyuci najis? Antara nyuci ompol anaknya dan sarung lakinya, bagaimana caranya ketika dicampur? Airnya kudu seberapa? Sehingga ini sarung laki jadi suci dalam teori agama. Bagaimana cara nyuci lantai yang kena kencing bocah? Apa kita pel aja dengan air yang kurang dari 2 kula? Kita gosok pakai kain pel, lalu dimasukin ke dalam ember lagi, jadi najis lagi. Lalu kita gosok, kita bilang apa membantu kita? Kamar juga belum, Mbak, kamar. Gosok lagi pakai itu. Kasih kipas, kering lantainya. Tapi najis, lakinya pulang dari kerja, wudu, injak lantai yang najis. Najisnya nempel di kakinya. Sholat rakaat 1 baca Yasin sampai kelar. Rakaat 2 tabarok sampai kelar. Najis ada pada badannya. Bagaimana ini? Tidak sedikit orang yang rajin sholat dikubur disiksa. Bukan karena dia tidak sholat, akan tetapi dia tidak mengerti ilmu-ilmu sholat. Karena itu, untuk menuju ke istiqomahan ini, kita berharap di masjid ini, majlis-majlis ilmunya kita hadiri bersama, agar supaya kita bisa menuju ke istiqomahan di dalam ibadah ini, dan ibadah menghasilkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lampu udah dimatiin, sebuah isyarat bahwa seginilah acara kita. Mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-'alil qadri al-'azimil jah. Salatan taj'aluna biha wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi
wa ahli shalah wa ahli Quran wa ahli mahabbah li Rasulillah zahiran wa batinan wa takhsyuruna biha wa iyyahum bi zumratis salihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ya raufu ya rahim wa natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad ar-raufir rahim. Fa innana ya Allah qad hadarna majlisa dzikra al-isra wal mi'raj min habibinal mustafa sallallahu alaihi wasallam, walana hajat walana amal kuminat fi sudurina walaysat bi khafiyatin anka Allahumma fa bihaqqi sahibil mi'raj habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qassim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.